Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimanapun berada, setiap apa yang kita dapatkan pada hari-hari yang kita lalui adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu besar maupun itu kecil. Percayalah, kalau itu semua merupakan yang terbaik untuk kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang harus kita lakukan? Allah memberikan tuntunan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jikalau engkau syukur, akan aku tambah nikmat itu. Begitu sebaliknya, ketika kita kufur atas apa yang telah Allah anugerahi kepada kita, baik itu rezeki, sehat walafiat, uang yang berlimpah, harta rumah yang mewah, kita ingkar dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan pun Allah tambah nikmat itu. Kata Allah, azabku sangat pedih. Tidak lagi mendapatkan nikmat dari Allah, melainkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas bagaimana bentuk syukur yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? 3 saja yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hati. Bersyukur di dalam hati, merasakan di dalam hati bahwasanya anugerah yang Allah persembahkan kepada kita, kita rasakan di dalam hati. Setelah kita rasakan di dalam hati, naikkan ke dalam lisan, sehingga kita mampu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah kita mengucapkan syukur, yang ketiga, kita mengamalkan dari bentuk syukur itu. Entah kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kalau kita diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibaratnya tuh kita keran. Orang kaya, orang berduit itu ibaratnya keran. Keran akan ngucur air bagi siapapun yang membutuhkan air itu. Orang kaya sepertinya harus kayak seperti itu. Ketika ada orang yang membutuhkan, dia jalurkan tangannya untuk membantu tetangganya yang kurang mampu, membantu saudaranya yang kurang mampu. Apalagi kalau ada masjid di tengah-tengah kita lagi dibangun, majelis taklim yang dalam pembangunan di tengah-tengah masyarakat, itu yang harus kita bantu ketika Allah memberikan karunia rezeki yang lebih kepada kita. Sesungguhnya
rezeki lebih itu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai majelis-majelis taklim di tengah-tengah kita, masjid-masjid di tengah kita, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Ini bahaya. Bisa terjadi di tengah masyarakat kita kalau kita menjadi orang yang pelit ketika kita hidup berkecukupan. Ibarat keran, berarti ketika keran itu tidak ngocorin air, itu keran rusak. Kerannya harus diganti pakai keran baru biar airnya ngocor lagi. Itulah bentuk syukur dari segi harta. Terus syukur dari segi ilmu. Banyak sekarang para pengajar-pengajar di kampung-kampung yang butuh perhatian, dan mereka mengajar dengan ikhlas, mewakafkan jiwa raganya untuk agama, mengajar tanpa ingin dibayar, mengajar tanpa ada iming-iming. Itulah tujuan kita. Sebab salah ketika kita sebagai pengajar mengharapkan sesuatu dari agama. Kita mencari hidup di dalam agama, salah. Kalau kita ketika mempunyai ilmu berlebih, berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu pun sama bentuk syukur di dalam perbuatan. Jangan sampai menjadi imanuhum fi amplopihim, imannya ada di dalam amplop. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi mereka tidak mengejar yang namanya ketenaran, mengejar harta, hidup di dalam agama. Tapi tugas kita semua, ulama-ulama kita ini, satu tugasnya bagaimana mengembangkan agama Islam tanpa pamrih. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, kita flashback ke zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mempunyai seorang istri yang kaya raya, bahkan harta Rasulullah habis semuanya, dibelanjakan untuk memperjuangkan agamanya. Nah, kita sekarang lain, nyari duit di agama. Ya kagak nyambung. Ngaku ustaz, ngaku ulama, tapi nyari duit kok di agama. Rasul nggak begitu. Rasul mencontohkan lillahi ta'ala. Bahkan ada doa Rasul yang terkenal. Kata Rasul, ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin, kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang miskin, dan matikanlah aku bersama saat keadaan miskin. Ini doa jarang ada yang ngamalin. Ini agak serem juga doa. Doa minta miskin, siapa orang yang mau miskin di dunia? Nah, semua kalau ditanya manusia pasti pengen kaya, pasti pengen punya duit. Nah, tapi ketika kita menyalahkan Allah dengan apa ibadah kita selama ini, kita sholat duha. Pak Ustadz, kok saya udah sholat duha, saya udah baca Quran, sholat 5 waktu saya udah jalanin, tapi kok rezeki saya masih seret. Junaidi, nggak ada hubungannya ibadah sama rezeki yang kita peroleh. Rezeki, pembagian maut, pembagian nasib itu sudah beres ketika kita di dalam kandungan. Jadi nggak ada urusannya ibadah dengan rezeki yang kita dapatkan. Ketika kita mulai beribadah, mulailah lillahi ta'ala. Selain kita dalam salat mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku
lillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita dapat peroleh ketika kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita? Kita balik lagi ke ayat pertama tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi fadilah atau keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, itu akan menetapkan nikmat kita kepada diri kita sendiri, nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, menetapkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu syukur. Lalu mendatangkan nikmat yang belum sampai kepada kita, itu adalah syukur. Saya ulang sekali lagi, syukur itu menetapkan nikmat yang sudah ada, mendatangkan nikmat yang belum ada. Itu adalah syukur. Percayalah bahwasanya semua yang kita dapatkan pada hari ini, pada hari esok, bahkan hari-hari yang akan datang, itu merupakan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Jadi kita mau jadi hamba syukur atau tidak syukur, qalilun tu'addi syukruhu khairun min katsirin la tu'tikum. Sedikit kau syukuri itu lebih baik daripada banyak tapi tidak kau syukuri. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.